Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Agus Kurniawan. Di sini saya sebagai Wakil Dekan 1 di bidang akademik, mewakili Fakultas Sains dan Teknik, ingin menyambut saudara-saudara sekalian sebagai mahasiswa baru di fakultas kami, dan semoga kami bisa melayani dan bisa memberikan yang terbaik bagi pendidikan Anda di Fakultas Sains dan Teknik. Sedikit mengupas sejarah Fakultas Sains dan Teknik. Ini merupakan pengembangan dari Sekolah Tinggi Sains dan Teknologi Indonesia atau lebih dikenal dengan STINTEN yang sudah berdiri sejak 1984 dengan 4 prodi, yaitu Teknik Informatika, Teknik Arsitektur, Teknik Elektro, dan Teknik Sipil. Teknik Informatika di STINTEN ini merupakan yang pertama, swasta pertama di Indonesia. Kemudian bergabung dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Paletehan pada tahun 2019 hingga menjadi sebuah universitas sudah kalian kenal, yaitu Universitas Paletehan dengan 4 prodi utama: Informatika, Arsitektur, Teknik Elektro, dan Teknik Sipil. Kemudian pada tahun 2020 kami membuka prodi baru, yaitu Teknik Industri. Moto kami adalah jujur, tekun, bekerja keras, dan ikhlas adalah kunci keberhasilan. Semoga ini menjadi kunci keberhasilan juga bagi kalian selama di Fakultas Sains dan Teknik. Sedikit paparan mengenai kegiatan akademik. Pada saat awal, semua mahasiswa baik pun tingkat 1 maupun tingkat 2 hingga tingkat 4 akan melakukan pengisian KRS sebagai rencana studi dengan bimbingan dengan pembimbing akademik. Kemudian ada masa-masa perkuliahan, ada 16 kali pertemuan tatap muka, sudah termasuk dengan UTS dan UAS. Kemudian ada masa praktikum. Masa praktikum dilaksanakan selama masa perkuliahan, yang biasanya dilakukan pada pertengahan perkuliahan. Kemudian ada kerja praktek yang khusus, jadi diberikan selama 1 semester untuk belajar bagaimana di dunia nyata pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan perkuliahan, apakah sudah bisa memberikan kontribusi ke dalam pekerjaan, kita melakukannya melalui kerja praktek. Kemudian pada tahap akhir akan ada dilakukan seminar untuk mempertanggungjawabkan ataupun memberikan penjelasan kepada tim dosen mengenai tugas akhir yang kalian buat. Kegiatan-kegiatan di luar akademik itu ada himpunan mahasiswa, kemudian juga ada seminar nasional ataupun internasional. Kemudian juga ada lomba-lomba yang diadakan baik secara nasional maupun internasional. Kemudian juga program sertifikasi dan keahlian yang biasanya dilakukan oleh prodi ataupun pihak institusi di luar perguruan tinggi. Kegiatan-kegiatan ini diharapkan dapat menopang tidak hanya sisi akademik. Jadi ini adalah bagian dari pembekalan untuk peningkatan sosial bagi mahasiswa untuk bisa terjun ke masyarakat setelah menyelesaikan masa pendidikannya. Kemudian alur proses akademik yang berlaku adalah: pertama, kita melakukan registrasi administrasi keuangan. Setelah melakukan administrasi keuangan, maka
Yang dilakukan berikutnya adalah pengisian kartu rencana studi, di mana kartu ini adalah menjelaskan mata kuliah ataupun rencana studi yang akan dilakukan oleh sekalian mahasiswa. Kemudian yang berikutnya adalah masa perkuliahan. Pada masa perkuliahan ada masa perubahan rencana studi. Jika terjadi perubahan pada rencana studi, maka bisa dilakukan pada pertengahan ataupun pada awal masa-masa perkuliahan. Kecuali untuk tingkat 1, tingkat 2 masih menggunakan paket mata kuliah. Jadi sudah ditentukan mata kuliah wajib yang harus diambil. Kemudian pada masa perkuliahan juga ada masa ujian tengah semester, dan penghujung perkuliahan ada ujian akhir semester yang akan menjadi evaluasi pembelajaran selama perkuliahan. Kemudian sedikit juga banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik oleh dosen maupun mahasiswa. Dosen pun selalu akan ditingkatkan secara kompetensi melalui seminar-seminar maupun workshop yang diadakan secara internal maupun eksternal, baik nasional maupun internasional. Universitas Parepare memberikan komitmen bagi mahasiswa untuk selalu meningkatkan kompetensi pengajar-pengajar yang ada untuk bisa memberikan yang terbaik pada para mahasiswa. Kemudian juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh program studi ya, dengan mengadakan program kuliah lapangan seperti halnya prodi arsitektur, melakukan kunjungan industri kepada pabrik baja ringan, ataupun bagaimana sebuah apartemen, struktur pembangunannya seperti apa, jadi melalui program kuliah lapangan. Kemudian juga dari teknik informatika juga pernah bekerjasama dengan SMK-SMK untuk mengadakan lomba-lomba terkait IT, ya, bisa dalam bentuk kompetisi software, ya, bisa dalam bentuk kompetisi-kompetisi yang lain. Kita akan selalu mendukung ya program-program pendidikan yang akan membangun kompetensi dari sumber daya manusia di Indonesia. Kemudian juga kegiatan-kegiatan mahasiswa seperti lomba-lomba robotik ya yang digaungkan oleh prodi teknik elektro yang sudah melakukan beberapa atau mengikuti beberapa lomba seperti di Singapore Robotic Game pada tahun 2016. Kemudian juga tingkat nasional juga beberapa kali menjadi juara. Walaupun tidak menjadi juara, ini adalah satu pengalaman, ya, pengalaman yang berharga bagi para mahasiswa maupun program studi yang akan menjadi bibit-bibit, ya, sumber daya yang berkualitas. Kemudian dari teknik sipil juga mengadakan seminar-seminar, ya, yang memberikan manfaat bagi masyarakat, bagaimana teknik sipil memberikan kontribusinya dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, kami juga memiliki beberapa alumni yang setelah sukses, ya, sukses dalam pendidikan maupun dalam pekerjaannya. Di antaranya adalah Bapak Andian. Bapak Andian juga sebagai dosen di program studi arsitektur, juga sebagai direktur dari PT Aristokrasi Prima Rifan Konsultan. Kemudian ada Bapak Insinyur Iwa Gartiwa, MM,
menjadi Ketua Kadin Kota Bandung. Kemudian juga ada Bapak Insinyur Haji Ajai Muhammad, PMM, yang sekarang menjabat sebagai Wali Kota Cimahi. Berikut ya sekilas yang bisa kami sampaikan, kami paparkan. Sekali lagi selamat datang kepada para mahasiswa di lingkungan Fakultas Sains dan Teknik. Semoga bisa memberikan kontribusi dan semoga bisa menjadikan Fakultas Sains dan Teknik ini adalah wadah bagi kalian untuk mengembangkan potensi. Salam sukses dalam pendidikan dan dunia nyata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.